Negara yang kuat, yang benar, negara hukum yang benar adalah negara hukum yang menghukum orang yang salah. Jadi jangan sampai ada kasus justru orang yang tidak salah yang dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita akan tetap bicara mengenai tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam ya, sebagaimana dipesankan oleh Habib Rizik agar kasus ini tetap terus diperjuangkan. Tapi bukan karena pesan Habib Rizik, channel ini membahas lebih lanjut, tapi lebih pada ingin bagaimana berkontribusi mengawal proses ini agar penuh dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Karena itulah hakikat keberadaan manusia ya, kemanusiaan kita harus berkata benar, berkata jujur, dan bersikap adil ya. Walaupun semuanya itu relatif karena kita manusia, tapi paling tidak kita berusaha berkontribusi. Nah, ini lagi-lagi dari Fadlizon. Fadlizon minta eksekutor penembakan Laskar FPI dibuka, sebagaimana dilansir oleh Glora News tanggal 15 Desember 2020. Luar biasa Fadlizon ya, memberikan kritik yang bertubi-tubi dalam melihat masalah terbunuhnya, tertembaknya, ditembaknya, whatever the word yang digunakan, yaitu 6 Laskar Front Pembela Islam. Dan Fadlizon sedikit dari wakil rakyat yang bersuara keras soal ini, selain Romo Syafi'i ya, yang juga dari Gerindra kalau tidak salah, ada juga pernyataan Habibur Rahman, ada juga pernyataan Mardani Alisera, ada juga pernyataan dari Beni Kaharman. What else? Ada juga Hidayat Nur Wahid ya, tapi yang jelas nggak banyak anggota DPR yang mendesak pemerintah untuk membuat kasus ini lebih terang. Sebagai contoh misalnya, anggota DPR tidak tergerak membuat katakanlah pansus hak angket untuk menyelidiki soal ini. Padahal jauh lebih strategis membentuk pansus hak angket ini ketimbang misalnya kemarin melakukan angket terhadap KPK. Karena ini jelas domainnya disebut dalam undang-undang, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kapolri, institusi Polri, institusi kementerian, dan lain sebagainya. Kita bacakan ya, glora.co. Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra Fadlizon menyatakan bahwa kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam FPI janggal. Nah, memang janggal itu banyak juga disebutkan ya oleh beberapa orang, oleh IPW Indonesia Police Watch ya, Neta Espane. Kata janggal juga disebut oleh Munarman dari FPI, kata janggal juga disebut oleh Kontras, dan beberapa lainnya yang tentu tidak saya dapat baca semuanya atau temukan semuanya, tapi kalau tidak sependek pengetahuan saya, 3 pihak itu yang menggunakan kata janggal ya. Dari narasi yang berubah-ubah, jelas sekali kejanggalan pembunuhan 6 anggota FPI itu, tulis Fadli lewat Fadlizon, dikutip FIFA Selasa 15 Desember 2020. Oleh karena itu, Fadli meminta polisi untuk transparan, termasuk membuka siapa sebetulnya pelaku penembakan tersebut. Sekarang sebaiknya dibuka siapa pelaku eksekutor penembakan. Jangan disembunyikan, lanjut dia. Soal kejanggalan ini, selain Fadli, politikus senior Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, juga benar ya, juga mengungkapkannya. Kontras temukan kejanggalan-kejanggalan dalam rekonstruksi tembak mati 6 Laskar FPI oleh polisi. IPW juga paparkan dugaan kesalahan prosedur oleh polisi, benar ya, seperti yang kita sampaikan. Plus keterangan polisi seperti soal pistol Laskar yang berubah-ubah. Wajarnya Komnas HAM TPF independen didukung untuk hadirkan hukum yang benar dan adil, tulis dia lewat akun H Nur Wahid ya, @H Nur Wahid. Jadi
Sobat era sekalian, kita selesaikan dulu ya. Sebelumnya, polisi melakukan reka ulang atau rekonstruksi peristiwa penembakan terhadap 6 anggota FPI Senin dini hari 14 Desember 2020. Rekonstruksi itu sendiri digelar di 4 titik, yakni LSI Karawang, ya, bukan Lembaga Survei Indonesia. Jembatan Badami, rest area kilometer 50 dan kilometer 51 plus 200. Ya, sobat era sekalian, itu juga yang menjadi pertanyaan saya dari awal, yaitu kita tahu bahwa dari pihak FPI ada 6 orang dan itu teridentifikasi karena mereka sudah menjadi korban, sudah menjadi mayat, sudah menjadi jenazah, dan diketahui siapa saja mereka. Versi lain polisi mengatakan ada 4 orang yang melarikan diri. Kita bisa temukan mereka kalau memang ada. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah siapa dari pihak kepolisian yang melakukan tugas, yang merupakan eksekutor dari 6 orang ini. Pengertian eksekutor itu tidak harus negatif langsung ya. Ya mungkin dalam konteks tembak menembak, dalam konteks senjatanya yang mau dirampas, tapi intinya adalah mereka adalah tim yang menyebabkan matinya, tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam. Kita tidak pernah tahu, dan sebenarnya bisa saja diketahui ya kalau nanti Komnas HAM memanggil mereka. Komnas HAM memanggil orang yang memang terlibat langsung di lapangan, instead of ketimbang memanggil Kapolda Metro Jaya. Karena kita tahu bahwa Kapolda Metro Jaya bukan orang yang melihat langsung kejadian. Dia hanya membuat press conference mendasarkan diri pada laporan. Nah, tentu yang melapor itu lah yang harusnya tahu. Apakah laporan langsung eksekutor lapangan, apakah eksekutor lapangan melapor kepada bawahan Kapolda dan Kapolda mendapatkan feeding dari bawahannya. Jadi laporannya laporan tidak langsung. Jadi sobat era sekalian, itu bisa dibuka kalau Komnas HAM mendapatkan akses untuk mengakses pelaku-pelaku di lapangan tersebut. Itu satu. Yang kedua adalah kalau ada tim independen. Karena kalau itu diserahkan kepada Polda Metro Jaya sendiri atau Mabes Polri, maka lagi-lagi soal trust. Jadi bukan kita ingin mendiskreditkan institusi kepolisian, karena bagaimanapun kan institusi itu selalu dibutuhkan dimanapun di dunia ini. Tetapi kita selalu mengingat bahwa rasanya sulit atau tidak mungkin kalau orang bisa menjadi hakim terhadap kasus yang melibatkan dirinya sendiri. Itu soal statement yang sudah accepted ya, diterima di seluruh dunia ya. Jadi harus oleh tim independen atau oleh Komnas HAM. Tapi dari wacana yang ada, Komnas HAM sendiri memang belum pernah saya baca atau saya dengar mau memanggil eksekutor atau petugas-petugas yang memang di lapangan. Terutama yang senjatanya direbut di mobil itu. Kan mudah sekali mendatangkan mereka karena orangnya terukur. Kalau misalnya siapa orang yang menembak, barangkali kita tidak tahu, anggap saja malam hari. Sehingga tembak menembak itu kita tidak tahu peluru siapa yang mengenai korban. Tapi kalau 4 orang yang berdasarkan rekonstruksi di mobil tersebut, mudah sekali harusnya dihadirkan. Tapi saya dan kita semua belum melihat ada wacana untuk menghadirkan pelaku atau eksekutor di lapangan. Dan sepertinya baru Fadlizon sependek pengetahuan saya yang membicarakan ini ya. Atau kita lupa, atau memang ini tidak pernah ingin dibicarakan lebih lanjut. Sobat era sekalian, kita berdoa semoga kebenaran itu terungkap. Bukan ingin menyalah-nyalahkan, tetapi sebuah negara hukum yang kuat adalah negara yang tidak menghukum orang yang benar. Negara yang kuat, yang benar, negara hukum yang benar adalah negara hukum yang menghukum orang yang salah. Jadi jangan sampai ada kasus justru orang yang tidak salah yang dihukum.
maka dia mengalami penderitaan 2 kali. Pertama, dia disalahkan, dicela, dan kedua dia mengalami hukuman badan. Kita pasti akan berdosa besar bila menghukum orang yang tidak salah dan membebaskan atau membiarkan orang yang salah justru tidak dihukum atau bebas. Atau kesalahan yang lebih luar biasa lagi adalah orang yang salah justru menyebabkan orang yang tidak salah itu dihukum. Jadi itu kesalahannya 2 kali dia. Dia bebas dari hukuman melakukan kesalahan, dia mengorbankan menyebabkan orang lain dihukum atas perbuatan yang dia lakukan. Mudah-mudahan dalam kasus ini tidak terjadi demikian, kita harapkan. Dan kita harapkan bahwa Komnas HAM bekerja seindependen mungkin sampai ujung dari kasus ini. Atau nanti dibentuk tim independen. Bisa juga kalau DPR masih trusted, dia membuat juga atau menggunakan hak politiknya yaitu hak angket untuk melakukan penyidikan terhadap kasus ini, sepanjang DPR memiliki giroh semangat untuk itu, sama semangatnya ketika DPR membuat angket tentang KPK, angket tentang Pelindo II, dan angket tentang hak pilih warga negara. Yang sebenarnya barangkali dari ketiga masalah tersebut tidak ada yang memunculkan korban jiwa. Jadi angket terhadap hak pilih itu bukan angket terhadap hak pilih tahun 2019 ya, di mana petugas KPPS banyak yang meninggal, tapi hak pilih tahun 2009. Sementara angket Pelindo itu pada masa pemerintahan Jokowi pertama, dan demikian juga dengan angket KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini jauh lebih gawat dan lebih genting sesungguhnya kalau seandainya DPR tergerak untuk menggunakan hak angketnya. Karena kalau DPR yang sudah menggerakkan ini, mereka tidak memiliki halangan yang berarti untuk menghadirkan semua orang sesungguhnya. Tapi sekali lagi, kita sedang menguji di mana DPR pemihakannya. Apakah memihak pada kebenaran, apakah memihak kepada hal-hal yang lain di luar kebenaran itu sendiri. Sahabat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.